Marilah bersama-sama kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Pada yang terhormat Bapak Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Matur nuwun kerawanipun ugi rencana tim pendamping desa cantik dari BPS Kabupaten Wonogiri. Dulu Jenderal kebahagiaan Bapak, kita ketemu kesekian kalinya. Dengan bangga yang sangat terhormati Bapak Ketua BPD, Bapak Sekretaris LPM yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang pertama teruskan ucapan rasa syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dalam rangka pembinaan Desa Cantik tahun 2025 di Desa Kepatihan Kecamatan Silogiri. Pendamping seperti yang sudah kita sepakat di awal, semua waktu kita menyampaikan informasi dan deklarasi semua hadir. Waktu itu kami memang sudah mendeklarasikan siap untuk mencoba belajar, karena memang mohon maaf seperti yang disampaikan dari tim pendamping tadi, kegiatan-kegiatan terkait desa cantik sebenarnya sudah kita laksanakan siap. Cuma di mana kita menginventaris atau kita membuat kelengkapan terkait dokumen ataupun kelengkapan lapangan. Maka dari itu kami dan pemerintah desa akan siap apabila secara administrasi membutuhkan surat keputusan kepala desa ataupun kami harus membuat tim untuk kelengkapan terkait desa cantik. Alhamdulillah ada teman-teman staf kami yang siap. Pak kasih tahu publik Pak, alhamdulillah luar biasa. Semoga ikhtiar kita bersama betul-betul bawa kebaikan untuk Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Polo, Desa Kepatihan, Pak Ketua DPD Kepatihan, Matur suwun ini Kepala Ketua DPRD-nya Desa Kepatihan, Pak Cari, Bapak Ibu Kaur, Sedoyo, dan seluruh aparat desa yang saya banggakan dan saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun sangat Pak Polo, kami masih atau sampun diparingi pedal dan kesempatan tempat untuk mengadakan satu kegiatan yang seperti yang Pak Polo sampaikan tadi, yaitu Desa Cantik yang kebetulan tahun 2025 ini kita fokuskan di Desa Kepatihan ini. Mudah-mudahan kegiatan kami, program kami memberikan manfaat, memberikan faedah bagi Kepatihan pada khususnya dan juga Wonogiri pada umumnya. Perlu Pak Ketua DPD ketahui bahwa setiap tahun kami dari BPS itu selalu memang mengadakan roadshow Desa Cantik Pak. Jadi setiap tahun itu minimal kami harus melakukan pembinaan kegiatan program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik itu minimal satu. Ini baru satu. Program Desa Cantik ini baru dilaksanakan oleh BPS itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Jadi memang program yang baru saja kami rancang. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah bahwa desa ini bukan lagi menjadi objek pembangunan, tetapi desa itu menjadi subjek pembangunan. Sekecil dan seminim apapun kontribusi BPS, kami ingin mencoba untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan desa. Melalui pembinaan, pengembangan, peningkatan pemahaman tentang data dan juga statistik, kira-kira begitu. Dari pembinaan pemahaman tentang data, mudah-mudahan
kita semuanya yang sebagai aparatur desa itu bisa lebih membuat satu planning, membuat satu program yang mungkin barangkali dari data berawal dari data itu kita bisa melakukan program-program yang bisa menyentuh, yang bisa menyasar kepada masyarakat secara langsung, begitu kira-kira. Bapak Ibu semuanya, kami tahu di tahun ini desa sangat banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh desa. Seluruh desa Indonesia ada dari Kementerian Negeri nopo Pak Cari. Dari Kementerian Negeri itu ada program SDGs desa kalau nggak salah gitu. SDGs desa. Terus kemudian dari Kemendes, Kementerian Desa itu ada Prodeskel, gitu. Prodeskel atau apa itu? Program desa kelurahan. Ya, ada 3 hal itu minimal yang kami ketahui dari kementerian. Nah, kehadiran desa cantik ini kami ingin bisa berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan apa program-program itu, gitu kira-kira. Kira-kira apa yang tidak dipahami? Kami memang bukan subject matter-nya, Pak. Tapi minimal dari sisi kaidah statistik, begitu, kami mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyusun, membuat laporan, terus kemudian apa lagi, melahirkan indikator-indikator yang mungkin Bapak Ibu mungkin masih gampang, begitu, masih gampang. Nah, kami sangat bisa, kami sangat siap, begitu, dan kami ingin berkontribusi bagaimana indikator-indikator, laporan-laporan yang mungkin barangkali harus disiapkan oleh teman-teman semuanya aparat di desa itu bisa lebih baik lagi dari sisi kaidah konsep definisi secara statistik sehingga laporan kita bisa lebih baik lagi begitu kira-kira. Itu desa yang sudah kita sepakati ditunjuk, ya. Kami juga menetapkan kepatihan ini kan juga berkonsultasi dengan Pak Kadin, Pak Kominfo dan lain sebagainya. Kira-kira mana ya yang representasi untuk bisa kita adakan program desa cantik dan jatuhlah kepada kepatihan. Terakhir Pak Polo, nanti kalau nggak salah di tanggal 6 begitu, di tanggal 6 kami sudah koordinasi dengan Pak Kadin Kominfo, Pak Heru. Nanti akan ada pencanangan desa cantik yang rencananya akan pencanangannya digabung memang dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sigma Giri ini adalah juga kegiatan statistik sektoral untuk level OPD, untuk level pemerintah daerah gitu. Nah, untuk desa cantik nanti kita juga akan canangkan bersama dengan Sigma Giri begitu. Nanti kalau nggak salah nanti di tanggal 6 Mei Pak Polo. Kami sudah koordinasi dengan Pak Heru supaya Pak Polo itu diundang dalam Pak Polo dan juga Pak Camat diundang dalam pencanangan tersebut. Terlepas dari pencanangan tersebut, maka pada hari ini kami dan sudah berkoordinasi dengan tentu saja dengan teman-teman seluruh aparat. Pada hari ini kami ingin pertama perdana untuk melakukan pembinaan begitu. Pembinaan di hari ini mungkin barangkali butuh waktu Bapak Ibu sekalian 1,5 jam lah mungkin Mbak Tia ya. Ini 1,5 jam karena ini hari Jumat begitu, 1,5 jam. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan dan juga membuka pikiran kita. Mungkin barangkali ada ide-ide gagasan yang muncul dari diskusi dan juga pertemuan kita pagi hari ini, kira-kira begitu. Jadi intinya bahwa memang kami tidak membawa spesifik apa yang ingin kami lakukan, tetapi kami ingin membantu secara fondasi bahwa kami ingin membantu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di KPA, baik itu yang menyangkut dengan laporan statistik maupun publikasi monografi desa tadi. Nah, kalau ada umpamanya program yang program lanjutan ataupun apapun itu yang terkait mungkin dengan pendataan begitu, dengan tentu saja
efisiensi anggaran, itu saja dengan mengoptimalkan, mungkin barangkali mengoptimalkan kader atau partisipasi masyarakat. Sebenarnya dalam kegiatan hari ini, pagi hari ini kita bisa mengundang partisipasi masyarakat sebagai agen statistik. Diharapkan nanti pada akhirnya selain dari bentuk publikasi, kita juga mengharapkan Bapak Ibu semuanya bisa ke depan bisa menjadi agen-agen statistik. Artinya bahwa kerjasama hubungan kita tidak berarti pada 2025, tetapi nanti pada saat Bapak Ibu sebagai agen statistik itu maksudnya sadar statistik begitu. Sadar statistik, paham statistik secara dasar. Kalau Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, ingin ada gagasan dan ide, tetap kami akan bisa melayani dan juga memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Gitu. Tidak terbatas kepada tahun 2025 ini aja. Ke depan Bapak Ibu, pamannya Mas Ivan, Pak Singgih, Mbak Catur, Mbak Singgih, Mbak Catur, begitu kalau ingin bukan konsultasi ya, ingin berdiskusi dengan kami gitu terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan di masa depan terkait dengan laporan dan juga publikasi, kami siap begitu. Kami berpilih wonten kelapatan dalam kami penyampaian juga kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah data-data itu dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis. Nah, beberapa waktu lalu setelah pertemuan kita yang pertama, sebagai tindak lanjut itu saya sudah menyampaikan juga contoh-contoh apa yang dilakukan Desa Sendang, Desa Soroharjo, file-file seperti publikasi, gitu ya, bentuk publikasi. Nah, publikasi yang sudah kebetulan saya sampaikan ke Mas Ivan, Mbak Catur, dan Mbak Singgih. Gitu. Nah, itu adalah semacam hasil dari pengolahan dan analisis data. Analisis data apa? Potensi desa yang sebenarnya itu isiannya mengambil dari Prodesper. Tempatnya seperti apa? Sampai saya lihat tadi pagi. Terus kemudian di sana ada perkembangannya desa Swasembada, desa Swadaya, desa yang belum melakukan input sama sekali, itu juga termonitor dalam web Prodesper. Ya Mbak, ya kita lihat sama-sama. Kemudian ya harapannya dari apa yang dilakukan hasil pengolahan dan analisa data itu ya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Dan pasti ketika data-data panjenengan, data-data kepatian itu komplit, sewaktu-waktu pihak yang lebih atas, pihak kecamatan, pihak kabupaten, sekda dan seterusnya membutuhkan, ya sudah kita tinggal mengambil dari optimalisasi hasil Prodesper yang selama ini kita Mbak Catur dan tim selalu melakukan update pelengkapan isian. Sudah ada di Desper kan? Kemudian publikasi statistik desa atau kelurahan sudah ada atau belum ya? Belum. Kalau ketika belum, bisa aja melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya di Desa Soroharjo maupun Desa Sendang yang publikasi kemarin. Itu sebagai bagian publikasi desa atau kelurahan ataupun mungkin TKI tadi yang bertanya ke mana Mbak? Desa Jepang ke Jepara ya, yang katanya baru dilakukan di 2027 pelaksanaannya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dikasari, biasa dipanggil Tia. Jadi nanti saya akan sering sowan Pak, mungkin akan berkantor di sini mungkin kali ya. Selama 3 bulan ke depan. Ya nggak tiap minggu Pak, mungkin ya nggak tiap minggu. Tapi pasti sebulan sekali insya Allah saya kesini gitu. Karena 3 bulan ke depan saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Semoga tidak merepotkan terlalu ya, semoga saja. Kalau kita
ngobrolnya di meja. Tadi saya lihat waktu sini ada jadi nggak harus di kantor gitu. Ya, ini sebenarnya kemarin itu kami, saya sebagai pembina itu dilatih selama 3 hari dan itu materinya banyak sekali. Jadi 300 slide lebih dalam 3 hari itu dan tidak mungkin saya sampaikan di hari ini. Desa, salah satunya itu. Jadi kalau desa ingin melakukan pendataan balita yang kurang gizi misalkan, sebenarnya dia itu dari selama sebulan lalu tuh diberi makan asupannya seperti apa, keluarganya seperti apa. Nah itu berarti ketika desa atau pihak lain melakukan itu dia masih kasih sektoral. Nah kemudian kalau khusus itu biasanya kalau mahasiswa ingin melakukan skripsi, nah itu skripsi untuk tujuan tertentu misalkan. Nah ini adalah pengumpulan data ya. Kalau sensus itu semua penduduk, kalau survei sebagian. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kebetulan materi yang wajib yang harus saya berikan gitu. Tapi mungkin nanti kita langsung praktek saja ke depannya ya, Pak. Karena ini agak jumlah penduduk konsep nopo gitu. Kalau BPS itu, kalau KTP saya masih di Kepatihan, tapi saya sebenarnya di Jakarta, itu kalau BPS sudah nggak masuk, gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan di Dukcapil, ya, banyak ya. Biasanya datanya tumpang tinggi juga. Biasanya ini minta ini, gitu. Terus, nah itu nanti yang kita coba cari bimbing solusinya. Kalau ketika ini data ini supaya sama kan harusnya sama. Misalkan jumlah penduduk kode kemarin desa minta sama yang Dukcapil minta harusnya sama kan. Nah itu cara yang supaya menangkap seperti apa gitu. Kita kalau misalnya itu nanti memang ada masalahnya, kita akan diskusikan di bulan Mei tadi. Kan Mei sampai Juni saya akan kesini terus. Gitu. Oke, selanjutnya kemudian untuk analisis. Nah, analisis itu apa kok anggaran gitu? Enggak, itu nanti analisis itu ketika dia sudah jadi kabel dari grafik itu sudah jadi analisis gitu. Jadi nggak harus yang susah, kita nanti cari yang gampang-gampang saja. Oke, kemudian sebenarnya harusnya tidak sampai sebanyak itu seharusnya gitu gitu. Nah nanti bukan masalah beda konsep Pak. Jadi setiap instansi itu punya fungsi masing-masing. Nah tujuannya Dukcapil itu mungkin untuk dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kalau di BPS itu tujuannya itu untuk bisa dibandingkan di tingkat internasional. Nah kebetulan kami mengacu konsep internasional yang mana kalau misalnya orang tersebut tidak tinggal di situ selama 6 bulan tidak di situ, berarti itu sudah dianggap bukan penduduk warga. Bukannya kita mencoret, kalau dua sekolah dapat kepatihan bukan. Dia berasal dari Kepatihan, dia 5 tahun yang lalu masih tinggal di Kepatihan, tapi secara konsep penduduk dia bukan penduduk Kepatihan, tapi penduduk di DKI Jakarta, gitu. Nah, kemudian misalkan dia ada tabel sama grafik ya. Biar besok itu nggak apa-apa tabel sama grafiknya sama terus. Yang penting angkanya ganti. Nah, biar nanti biar setiap tahun jangan tinggal ganti angkanya saja, tapi grafiknya langsung keluar sendiri gitu. Itu yang kami akan bantu ke depannya. Cara apa gitu nanti akan kita lakukan seperti apa nanti. Setelah penilaian ini ya? Ada. Besok Mei. Nah, itu sebenarnya justru dari bagian penilaian Pak. Jadi sebenarnya apa yang proses penyelenggaraan sanksikan itu yang mau kita nilaikan apa gitu. Nah, penyelenggaraan sanksikannya apa? Misalnya kayak tadi pendataan TKI misalkan, itu bisa kita masukkan. Nah, ini masuk ke sini. Ya, jadi nanti gini. Jadi selama 3 bulan tadi 3 bulan tadi itu kita akan melakukan 5 hal ini. Nah, apa yang akan dinilaikan itu manut. Yang penting tidak memberatkan kalau bagi saya. Tidak memberatkan dan berdampak. Misalkan tadi misalnya ada masalah ada pendataan TKI. Iya. Oh, sorry. Soalnya di HP masing-masing. Oh, 5 aku sudah benar jawabannya nih. Sama Cici.
Mbak Tri ya belum. Ya, apa itu? Ya, belum perlu dipertanyakan. Ya, selesai kayaknya. Ini perlu dipertanyakan ke si Gek ini kau orang Sudah ya, sudah selesai berarti ya? Bapak ini dua ini salah ya? Satunya enggak ya? Enggak ya? Enggak, berarti sudah selesai ya? Oke, berarti Wah, Mas A mana Mas A? Oh iya, iya. Bentar. Mas, juara Mas Ipan Yohan. Kita kalah kalau Mas Ipan. Lo kira lo Mas, aku mau foto kini nyawang kae. Berarti dia dulu pencetak baru. Lah kan kayak dulu salah anu. Ya selesai. Ya, jadi juara satunya adalah Mas Iman. Juara duanya Mbak Catur, juara tiganya Mbak ya, Mbak Tri ya? Iya. Tadi itu ada Mbak Catur ya. Kalau misalnya Mbak, itu kan kalau data apa ya? Pakai ini ya, Pak. Orang dokumen Mbak. Misalnya data itu kan kalau dari apa yang saya lihat dari desa-desa Cambek lainnya itu kan kependudukan itu tetap ditampilkan. Iya. Terus apa petani tetap ditampilkan. Terus apa namanya infografis kan juga ditampilkan. Iya, Kan? iya. Rata-rata wajibnya itu Iya. ya. Kalau di desa kematian sendiri itu apakah juga diwajibkan itu atau ada tambahan lagi untuk pengembangan dari desa kemarin-kemarin yang udah jadi desa Cambek atau di desa kematian pendanaan infrastruktur misalnya gitu boleh nggak sih? Oh iya. Oke, ada selain Mbak Catur, ada pertanyaan lagi? Atau saya jawab aja ya? Saluran irigasi. Iya. Irigasi terbesar. Kebetulan di yang diberikan pelajar itu kebetulan kalau infografis sama komunikasi itu wajib Mbak. Website juga wajib. Jadi website komunikasi juga wajib. Nah, untuk infografis yang jenis apa itu dibebaskan sebenarnya. Jadi mau diisi keduduk atau mau diisi apa namanya? Misalnya gini, desa Kepatihan yang masih membutuhkan jodoh berapa orang? Misalkan itu bisa dibuat infografis bisa. Jadi maksud saya kalau biar kalau ke tempat lain kan kita harus gue konsumen sih kan tahu ya supaya bisa. Kita bisa. Lembaga platform office. Itu atau misalkan Pak Pol misalnya mau sebenarnya penduduk UI saya pengen lanjut kuliah usia masuk kuliah sopo itu yang masuk usianya berapa terus yang mau lanjut kuliah berapa itu bisa juga kalau ada datanya balik-balik gitu. Jadi semua dikembalikan nanti gitu. Jadi kalau misalnya Pak Pol diundang di DPRJ dia punya nih saya punya datanya nih saya punya dataannya gitu. Di desa saya itu ada sekian yang masih butuh misalkan janda yang harus dibantu misalkan atau santunan gitu atau misalkan ada lansia sekian atau misalkan ada difabel yang membutuhkan peralatan tongkat kursi roda seperti itu misalkan itu yang mau kita lakukan penyelenggaraan musiknya itu bisa gitu. Dan itu bisa diinformasikan gitu. Biasanya Iya. Bulgawan ini dengan mohon maaf seperti di selingi kegiatan Iya. ini kan sebenarnya kan juga pendataan juga ini. Iya. Awalnya dituntut-tuntut mengikuti. Termasuk saya tadi pelayanan yang minta jodoh itu. Ya, bingung ya, bingung ya. Misalnya ada di Pak Pol misalnya kan mau ke desa sebelah, wah, aku penduduknya aku mau mana? Ini berarti kan ini tak penduduknya apa ya? Karena kita cita saja. Untuk HP on call atau siput misal nanti kan tetap komunikasi sama teman-teman. Iya. Karena ternyata besok itu di tanggal 7 Mas ya untuk Oh iya, perencanaan ya? Iya, perencanaan. ya. Lah matur nuwun, makanya untuk pun kabel nomornya juga dia kan. Mas baca tuh sudah ya, kalau nomornya ada juga. Makanya sakit komunikasi menampilnya jauh lebih nyamannya gimana nanti tinggal Siap. untuk Jadi Mbak. iki. Bon, pacarnya iki bae. Iya, itu Pak. Apa nomornya? Apa
Oke, terima kasih. Selamat ya. Ampun kesel tidak ada kematian. Mangke kalau suwun harapan terbaik, doa terbaik kita tentunya atas usaha kita bersama kita dulu bisa membawa nama baik desa kami dan juga Kabupaten Wonogiri untuk di Desa Cantik tahun 2025. Atas segala apa yang sudah di Sewu berikan kepada kami matur nuwun. Sinasok lo beri hadiah. Kalau suruh apa? Bener-bener ngomong bener ini kalau kan bahagia gitu. Nenek masih wanita itu hadiah mulai pas. Karena yakin orang iso. Masih wanita hadiah mulai pas. Terus sudah malih matur nuwun sanget, Mbak. Sultan nyuwun nomor teleponnya kanca-kanca nanti sekali saged inten. Monggo pintu kami terbuka dan insya Allah kami juga siap untuk membantu secara administrasi kelengkapan terkait mohon maaf mungkin SK dan sebagainya nanti serahkan komunikasi kepada teman-teman nanti kita siap bantu. Mbak Beni orang dosa atau ini? Kebetulan ini hadir mendampingi kepala desa kami. Ini yang belenggu ini. Ini juga single pattern. Oh urung ya Pak ya? Urung. Oke. Mobilnya ngaten matur nuwun. Monggo kita tutup acara wonten ing siang menika kanthi lafaz hamdalah sareng. Alhamdulillah. Puturipun nderekaken sugeng kondur menawi badhe omongan badhe silaturahim boleh. Kok ewa dene motor aja ditinggal biasa menawa kok iki kula derene kondur paham. Ngaten beliau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.